Bagaimana caranya agar anak kita termotivasi untuk meneladani dan mencintai baginda Rasulullah SAW? Padahal Ustaz. Pertama, kalau anak kita ingin seperti Rasulullah SAW, sekarang harus bapaknya dulu memulai. Sebab anak kan tidak tahu kalau nggak dikasih tahu oleh bapaknya. Jadi bapaknya harus betul-betul mempelajari sifat karakteristik Rasulullah SAW. Contohnya, mengajarkan sifat berani kepada anak. Jadi dulu bapak-bapaknya para sahabat nih mengajar anaknya itu berani, luar biasa dalam jihad, dalam perjuangan, sehingga ketika mau perang Uhud saja ini anak-anak sahabat yang masih kecil-kecil itu merengek-rengek minta kepada Rasulullah. Termasuk di situ Ibnu Umar, termasuk yang ya Rasul izin. Dilihat, wah kamu belum boleh balik lagi, nangis dia. Ada 2 orang, ya Rasulullah aku itu sudah bisa ngalahkan dia ya Rasulullah. Terus jatuh, akhirnya boleh. Jadi ada keberanian dari orang tuanya yang mengajarkan itu. Contoh yang sangat menarik sekali adalah ketika perang Mu'tah. Ya. Perang Mu'tah ini 3 sahabat sebagai jenderalnya ini wafat. Ya, 3 sahabat wafat, yaitu Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawahah, dan yang satu lagi Ikrimah bin Abi Jahal. Siapa? Ikrimah bin Abi Jahal. Bukan. Abdullah bin Rawahah, Ja'far bin Abi Thalib, siapa lagi satu? 3 itu wafat, satu lagi saya lupa nanti. Kemudian digantilah Khalid bin Walid dalam perang Mu'tah itu, perang Mu'tah. Zaid bin Haritsah ya? Zaid bin Haritsah, betul lagi. Kemudian karena Khalid bin Walid ini seorang jenderal yang tahu logistik, kekuatan musuh dan lain sebagainya, akhirnya memutuskan menyerang sambil mundur. Intinya menarik dulu. Akhirnya ditariklah sampai ke Madinah. Antum tahu apa yang dilakukan anak-anak sahabat tuh? Anak-anak sahabat keluar, bawa batu-batu, dilemparin itu. Karena tahu bahwa mereka ini lari dari perang. Ini pasukan yang lari dari perang, pasukan yang lari dari perang. Itu sampai begitu, itu anak-anak kecil itu, anak-anak sahabat. Jadi tertanam sifat berani, berjihad itu luar biasa. Itu karena orang tuanya. Jadi orang tuanya. Nah sekarang ini kadang-kadang aneh dengan anak-anak kita, jangankan jihad, lihat apa tikus saja udah takut gitu. Ih tikus. Orang tuanya lihat ular takut dulu. Ih, orang tuanya takut. Kalau mau ngajarkan anak berani sebagai anak-anak sahabat tuh bawa ke Ragunan. Bi, mana? Singa Bi, aku nggak takut. Nah, itu baru anak yang berani. Jadi orang tuanya ajarkan dulu. Bagaimana? Lihat itu orang-orang Palestina itu. Anak-anak kecil 10 tahun, 20 tahun. Tank panzer Israel datang dilemparin batu. Nggak takut itu. Itu namanya orang tuanya harus mengajarkan. Bahkan ada kisah benar. Nah, kisah benar. Ini yang cerita saya ini. Orang Palestina sendiri ketika saya di sana. Ada suruh menghafal surat An-Nasr. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan. Anak tadi bukan tuh. Idza jaa nasrullahi wal hamas. Loh, kok wal hamas? Iya, aku enggak suka Fatah katanya. Idza jaa nasrullahi wal hamas katanya. Jadi enggak mau idza jaa nasrullahi wal fath, padahal ayat Al-Qur'an wal fath dikira itu Fatah. Itu sudah tertanam dari anak kecil, coba bayangin. Ada anak lagi kecil itu dibawa ibunya ke Suriah, ya, ke Suriah. Di situ ada polisi tentara. Itu langsung ngambil batu mau dilemparin tuh polisi. Apa dikira? Itu Yahudi katanya. Padahal itu tentara Suriah. Nah, kita harus seperti itu lagi. Mengajarkan anak. Orang tua yang harus belajar dulu terus tanamkan kepada anak-anaknya. Ini baru termotivasi.